Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matematika sekilas sekarang belajar tentang himpunannya. Himpunan tak berhingga. Sebuah himpunan yang berisi sejumlah unsur tak berhingga. Ya. Contoh S. Unsurnya adalah X, di mana X adalah elemen N, dan X lebih besar pada 10 ya. M bilangan asli ya. X lebih besar dari 10 kan banyak ya. Tak berhingga. Himpunan bagian. Himpunan X adalah himpunan bagian Y, ditulis dengan X. Ini subsetnya pakai garis Y. Jika setiap unsur X adalah juga unsur Y ya. Salah satu misal X sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2 ya. Di sini himpunan Y adalah himpunan bagian dari X. Karena semua unsur Y adalah juga unsur X. Karena itu kita dapat tulis Y. Ya dia. Subset X. Tidak pakai garis ya. Karena semua unsur Y ada dalam X. Jadi nggak pakai garis. Contoh yang kedua, misal X sama 1, 2, 3. Y sama 1, 2, 3 juga. Di sini himpunan Y adalah himpunan bagian tak patut dari himpunan X ya. Kenapa tak patut? Karena semua unsur Y ada dalam X. Juga unsur X ada dalam Y semua ya. Sehingga kita dapat tulis Y himpunan bagian dalamnya tak patut dari X. Masing-masing sebagai himpunan bagian lah. X dari Y, Y dari X ya. Himpunan bagian patut. Istilah himpunan bagian patut dapat didefinisikan sebagai himpunan bagian, tetapi tidak sama dengan himpunan X adalah himpunan bagian patut dari himpunan Y. Itu dengan X subset Y ya. Jika setiap unsur X adalah unsur Y dan bilangan kardinal X lebih kecil pada bilangan kardinal Y ya. Bilangan kardinal itu jumlah anggota himpunan ya. Contoh misal X sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Y adalah himpunan dari 1, 2. Di sini himpunan Y adalah merupakan himpunan bagian dari X kan. Karena semua unsur Y ada di X. Juga X punya sedikitnya satu unsur lebih daripada Y. Atau Y adalah yang lebih kecil. Dibilang kardinal Y lebih kecil pada bilang kardinal X ya. Ini bilang kardinalnya 2, ini adalah 6. Himpunan semesta. Kumpulan dari semua unsur dalam konteks atau aplikasi khusus. Semua himpunan dalam konteks atau aplikasi khusus adalah himpunan bagian penting dari himpunan semesta. Himpunan semesta diwakili oleh U ya. Kita bisa mendefinisikan U sebagai himpunan semua binatang di muka bumi ini. Dalam hal ini berarti himpunan semua mamalia adalah himpunan bagian dari U ya. Himpunan semua ikan adalah himpunan bagian dari U. Karena U semua himpunan binatang di muka bumi. Himpunan semua serangga adalah himpunan bagian dari U dan seterusnya. Himpunan kosong atau himpunan nol. Satu himpunan kosong tidak mengandung unsur ya. Tidak ada anggotanya. Ditunjukkan dengan ini ya. Garis nol ke garis. Angka nol pakai kasih garis himpunan kosong. Karena jumlah anggota dalam himpunan kosong adalah berhingga. Maka himpunan kosong disebut juga dengan himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan kosong adalah nol atau melompong. Melompong atau kosong, tidak ada anggotanya. Ya, seperti ini ya. X elemen bilangan asli. Dan X di antara 7 dan 8. Mana ada ya. Bilangan asli tidak ada. Jadi himpunan kosong. Kalau bilangan real banyak lah. Di antara 7 dan 8 itu bilangan real lah. Titik-titiknya. 2,1, 2,2, 2,3. Tapi kalau bilangan asli tidak ada. Bulat ya. Himpunan satu bunyi adalah himpunan satuan. Himpunan satuan berisi hanya satu unsur. Himpunan satuan atau himpunan satu bunyi ditunjukkan dengan himpunan S ya. Contoh S. X elemen bilangan asli. Nah, X di antara 7 dan 9. Aku cuma satu yang anggotanya yaitu 8. Himpunan sama. Jika dua himpunan berisi unsur yang sama, maka mereka disebut sebagai himpunan yang sama. Contoh, jika A 1 dan 6, B 6, 1, 2. Nah ya, maka mereka disebut sebagai himpunan sama.
Karena setiap unsur A juga ada di unsur B. Juga ada di himpunan B ya. Setiap unsur di himpunan B ada di himpunan A. Himpunan setara. Jika kardinalitas dua himpunan sama, jumlah anggota sama ya, maka mereka disebut sebagai ekivalen ya. Jika A 126 dan B 16, 17, 22. Nah, ini ekivalen karena bilangan kardinal jumlah anggota himpunannya sama. Mereka ekivalen karena kardinal A sama dengan kardinal B ya. Itu jumlah himpunan A anggotanya 3, jumlah himpunan B 3. Ya. Jadi mereka ekivalen karena jumlah anggotanya sama. Himpunan tumpang tindih. Dua himpunan yang punya sedikitnya satu unsur yang sama disebut sebagai himpunan tumpang tindih. Seperti hal-hal berikut ini. Ya. NA gabungan B sama NA plus NB dikurangi NA irisan B ya. Himpunan tumpang tindih. Ini menulisnya pun tumpang tindih jadinya ya. Oh, agak-agak tumpang tindih. NA gabungan B sama N A min B plus N B min A. Terus A N irisan B ya, sama aja ya. NA sama N A min B plus NA irisan B. Sama aja. NB sama NB min A plus NA irisan B. Contoh, misalnya A 126, himpunan 16, B himpunan 6, 12, 2. Ada anggota umum yaitu 6 ya, sehingga himpunan tersebut tumpang tindih. Ini sama ya. Saling beririsan ya. Himpunan lepas. Dua himpunan A dan B disebut himpunan lepas jika mereka tidak punya walaupun satu unsur pun secara bersama-sama ya. Tidak ada unsur yang sama di antara mereka. Tidak ada irisan. Sebab itu himpunan lepas punya sifat berikut ya. Ini irisan B kosong ya, kosong. Bilang kardinal, dia nggak punya anggota. NA gabungan B adalah NA plus NB ya. Misal satu himpunan A 126, B 914. Tidak punya anggota yang sama sehingga himpunan tersebut tidak tumpang tindih ya. Sehingga himpunan tersebut tidak tumpang tindih karena tidak punya anggota yang sama. Jadi soalan, apa yang dimaksud dengan himpunan berhingga? Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Apa yang dimaksud dengan himpunan tumpang tindih? Apa yang dimaksud dengan himpunan bagian? Anda semua jawab ini di komen ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya.